Selamat pagi saudara pendengar di seluruh kepulauan Nusantara, bahkan di mana saja saudara berada. Inilah Radio Republik Indonesia Studio Jakarta, kembali di udara melalui gelombang-gelombang 19, 25, 31, dan 49 meter. Membawakan acara siarannya untuk pagi hari ini, hari Jumat, 1 Oktober tahun 1965. Saudara pendengar, selamat mengikuti siaran kami, selamat mendengarkan, dan tetap merdeka. Pemirsa di seluruh tanah air, inilah RRI Radio Rusak Ini Hari yang akan menyampaikan beberapa topik berita, baik yang terjadi di dalam negeri maupun dari mancanegara. Berita-berita ini adalah berita-berita yang tidak nyata. Dikatakan tidak nyata karena tidak sesuai dengan kenyataan. Media cetak menyatakan bahwa pernyataan ini tidak perlu dimuat ke dalam majalah fakta kenyataan karena tidak jelas kenyataannya. Nyatanya ternyata memang tidak nyata. Jika setiap pemimpin atau setiap orang mempunyai slogannya masing-masing, maka slogan saya adalah tertawalah sebelum tertawa itu dilarang. Saudara, inilah berita selengkapnya. Desa Idaman yang teraman di Kecamatan Yaman, Kabupaten Kuman di Pedalaman, kemarin tidak aman karena keamanannya diganggu oleh penyamun yang ganas bagai siluman. Penduduk setempat segera melakukan perlawanan sampai semalaman, namun gagal karena kurang pengalaman. Nanti pihak keamanan datang ke tempat yang tidak aman, barulah perusak keamanan dapat segera diamankan. Dalam keberangkatan Profesor Dr. Kabilator Sensor Otak Kotor dari Batavia menuju ke Polandia, mengalami keterlambatan karena pesawat yang ditumpanginya mogok di udara. Dalam kemogokan itu, para penumpang cepat-cepat turun dan terpaksa pesawat tersebut didorong. 2 pekan lalu di Amerika Serikat telah diluncurkan sebuah roket anti angin ke ruang angkasa. Dalam peluncuran itu terjadi musibah karena angin yang terlalu kencang. Dikabarkan roket tersebut kehilangan keseimbangan dan jatuh tepat di Salodik. Tapi aneh, 2 orang pilot tidak langsung mati, malah langsung membeli bawang merah. Seorang gadis terpaksa harus dirawat di rumah sakit. Menurut dokter yang memeriksa bahwa gadis tersebut sakit diakibatkan karena jerawatnya pecah. Desa Sukabumi mendapat serangan dari Desa Sukamaju, namun serangan itu dapat ditahan oleh Desa Sukatahan. 3 hari kemudian, Desa Sukamaju menyerang lagi. Kali ini ia dibantu oleh Desa Sukabantu. Namun sayang, serangan itu pun dapat ditangkis oleh Desa Sukatangkis. 1 bulan kemudian, kelima desa tersebut yang tadinya telah menjadi Desa Sukaduka, maka sekarang ini telah berubah menjadi Desa Sukatani. Di muara Sungai Kapuas banyak terdapat ikan hiu, maka orang di sekitar tempat itu banyak yang menangkapnya. Tapi aneh, salah seekor ikan hiu yang mereka tangkap besar perutnya, maka perut ikan hiu itu mereka belah. Setelah berhasil dibelah, ternyata di dalam perut ikan hiu tersebut ditemukan 4 orang sedang bermain judi. Cinta merupakan karunia Tuhan yang patut disyukuri oleh tiap insan yang normal. Hal itu dikemukakan oleh seorang dosen ahli cinta ketika memberikan kuliah di sebuah fakultas jurusan IPA, Ilmu Pengetahuan Asmara, dan jurusan PMP, Pendidikan Mencari Pacar.
Beliau mengatakan bahwa cinta adalah dua hati satu denyutan dan dua jantung satu debaran. Untuk menyatukan dua hati agar tetap sehati, maka harus hati-hati memilih hati. Sebab hati yang kurang hati-hati dapat menimbulkan iri hati, bangka hati, makan hati, rendah hati, sakit hati, dan patah hati. Dikatakannya pula bahwa cinta itu suci. Suci itu murni, murni itu emas, emas itu kuning, kuning itu tai, tai itu busuk. Seorang wanita ditemukan tewas dan telah meninggal dunia dengan selamat. Mayat tersebut segera dibawa ke rumah sakit terdekat untuk divisum. Menurut dokter yang memeriksa, bahwa wanita itu meninggal dunia diakibatkan karena sudah mati. Dan dia sudah mati diakibatkan karena sudah tidak punya nyawa. Bahaya banjir akhir-akhir ini sering terjadi di mana-mana, seperti yang terjadi baru-baru ini di Tokyo, Jepang. Sampai berita ini kami terima, telah 5 nyawa yang menjadi korban, yaitu 3 orang nenek dan 2 ekor bebek. Beberapa waktu yang lalu telah terjadi kebakaran di sebuah desa yang mengakibatkan beberapa penduduk terpaksa harus kehilangan tempat tinggal. Di antara puing-puing bekas kebakaran itu, nampak 2 orang nenek tengah menangis terseduh-seduh. Mereka menangis bukan karena kehilangan tempat tinggal, melainkan karena telah kehilangan tempat pinang. Seorang operator generator, walaupun pakaian kotor, dia tetap membawa koper untuk pergi menerima honor, sebab nanti malam ingin nonton film horor. Karena menggunakan motor kongkor, begitu giginya diopor, menyebabkan ban belakang bocor. Akhirnya ia pulang naik bentor. Saudara pendengar yang pongo tidak, kini kita ikuti berita olahraga. Seorang pelompat Jerman Barat dapat melompat setinggi-tingginya dan sampai sekarang belum jatuh ke bumi. Kemana orangnya? Dalam rangka memperingati Hari Sumpah Pocong, diadakan pertandingan lari karung yang diikuti oleh beberapa pocong yang berasal dari beberapa kuburan. Juara pertama mendapatkan 2 medali emas dan 3 perunggu. Juara 2 mendapatkan 1 perak dan 3 perunggu. Sedangkan juara 3 mendapatkan 1 tengkorak dan 3 pelungku. Sekian warta berita.